Tes, tes. Sudah bu, pindah. Kalau hujan pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa maulalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى من سورة الإسراء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا على أصبعته وليس منا من مات على أصبعته. صدق الله العظيم صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat Bu? Hari ini luar biasa. Kenapa Ustaz? Hari ini semangat ibu-ibu dan ayah-ayahnya luar biasa. Terutama semangat pembawa acara. Sampai salah dia membilangkan. Disampaikan jadi disampaikan. Walaupun bijak tapi tidak menyuruti semangat kita yang datang sini ini Pak. Jangan takut sama hujan, sebab hujan ini adalah air. Bukan benar ya? Hujan ini rahmat Allah. Makanya Allah ngomong di dalam Quran kayak begini Bu. Dengar. Labatna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah turunkan air, dari bumi melalui air yang turun Allah suburkan tanaman-tanaman kita. Amin. Amin. Makanya subur tanaman kita. Tengok berapa kali bunga turun tapi tetap hidup aja. Ditiup angin bunga tuh jatuh roboh tapi gak rusak-rusak.
Ini menandakan apa? Subur, Pak. Mudah-mudahan air hujan yang turun sama kita ini menghidupkan kembali keimanan dan takwa kita kepada Allah. Amin. Amin. Nah, dengarnya kalian suara kuning. Betul. Tadi sampai setengah 4 ya Pak Ketua. Nampak. Nih. Ini ibu-ibunya luar biasa ini. Tak dapat di teras masjid bertahan orang di parkiran. 5 mak yang nekat Pak. Insya Allah ibu-ibu yang di parkiran ini paling besar pahalanya. Amin. Ini paling besar pahalanya. Jadi orang nekat yang naik pikat dia tetap. Ada subur pada besar-besar. Nah, ini ada yang paling nekat. Mana yang paling nekat? Ini ibu-ibu yang di bawah kereta STM. Ini kalau orang sudah duduk di bawah kereta STM ini pasti ikan kaki. Mudah sehat-sehat saya. Saya tadi malam berangkat pukul 1 malam. Selesai saya mengisi di Inaluk. Saya mengisi di Simpang Dolo itu ada taklim akbar dengan Pak Bupati. Tapi saya tidak dapat. Yang isi Ustaz Adib, saya tidak dapat ketemu beliau. Malah saya kemari Pak. Jam 10 saya sampai. Istirahat aku. Habis istirahat mandi aku. Diajaknya aku makan. Sampai kemari aku. Begitu diajak di tempat makan. Ayah-ayah di tempat makan bukannya kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai yang ditengok di TV dan di YouTube sama aslinya. Mulut orang itu bercakap, apa kata muncul orang itu? Tanya Ustaz. Tengok di TV Ustaz gemuk. Ustaz tinggi. Putih. Kenapa aslinya gelap saja? Aku bilang kalau sempat merawati kandang begitu sampai kemarin turun aku dari mobil pikir mak-maknya main hadro. Tak yakin orang di dalam Ustaz. Memang beginilah keadaannya Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sehat. Amin. Amin. Sehat Pak. Sehat. Sehat apakah sehat dan minum kopi terima kasih. Empat hari pulang. Terhormat dan termulia para alim ulama asatidz wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah di kampung ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Terhormat para tetua-tetua suku, tokoh-tokoh adat di kampung ini. Terhormat para pimpinan-pimpinan desa, pimpinan-pimpinan lurah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Anakku, adik-adikku semua yang kubanggakan, mudah-mudahan kita semua ini adalah tergolong kepada golongan orang-orang yang bersih. Amin. Dengar. Aku siang ini dalam lama 3:30 selesai. Dan sempat dan bagus lebih cepat lebih. Dan kakak dengan senangin banyak cakap masuk. Pakai di HP. Dan kakak dengan budaya Pakai di HP itu gitu. Aku gak seburuk yang kamu ini. Sudah ayo ngaji. Ustaz, apa yang kau sampaikan? 3. Berapa? 3 ini tolong diingat dan tolong dibawa pulang. Ibu, dengar. Setiap nabi itu punya ujiannya masing-masing. Betul ya? Nabi Adam
Ujiannya punya anak suka berantem, Habil dan Kabil sampai pembunuhan. Nabi Nuh ujiannya dengan punya istri, punya anak, gak beriman sama Allah. Separah-parahnya istri Nuh masih beriman sama Allah, betul. Cerewet-cerewet yang muncul orang ini tetap beriman sama Allah. Ya enggak? Tapi Nabi Nuh punya anak, punya istri, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ujiannya apa? Dibakar sama Allah, dibakar sama Raja Namrud. Di dalam surah Nabawiyah diceritakan 40 hari 40 malam api turun mati, saking besarnya api. Dibakar dibikin Raja Namrud. Gara-gara menghancurkan patung berhala pada waktu itu. Apalagi ujian Ibrahim Ustaz. Ujian Ibrahim punya anak Ismail baru lahir 7 tahun umurnya disuruh sebut. Padahal Ibrahim nunggu punya anak 70 tahun. 70 tahun. Nikah tidak punya anak. Umur 70 nikah lagi Pak. Baru punya anak. Nama istrinya Siti Hajar. Ibrahim saking kan pinginnya punya anak berdoa 70 tahun. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasih aku anak yang soleh, kata Ibrahim. 70 tahun baru dikabulkan. Dia doa Nabi. 70 tahun baru dikabul. Tahu siapa? Kalau aku minta cuma dikabulkan oleh siapa? Nabi saja 70 tahun baru dikabulkan doanya. Baru 70 tahun nikah lagi. Kenapa Ibrahim kalau nggak punya anak? Siapalah nanti yang akan meneruskan dakwah? Kan gitu. Oh Ibrahim tiap malam diam aja, duduk di teras rumah sambil minum kopi, diam aja di tadi ngelamun. Ya benar. Istrinya datang Pak, Siti Sarah. Oh bang, kenapa kau ngelamun? Kau ingin punya anak? Enggak. Laki-laki kan gengsi Pak. Laki-laki paling gengsi untuk mengakui kelemahannya. Dan kita ini memang orang yang lemah. Fisik kita aja yang kuat, tapi jiwa kita sebenarnya lemah. Dan dia jadi besar. Tapi lemahnya mampu. Kalau udah sakit laki-laki sama perempuan kalau sakit sesakit-sakitnya kau tetap bisa kau pidato, betul. Tetap bisa ibu masak, betul. Tetap bisa ibu cuci, tetap bisa ibu melayani suami, betul. Apa kalau orang dia sakit? Jangan kalau udah sakit macam mana anak, macam juga. Mereka kenapa kamu? Makan yang bau enggak selera. Minum yang bau enggak selera. Kawin mau bang. Makin itu Ibrahim tuh malamun dia tiap malam. Apa kata Sarah bang? Kalau kau mau punya anak bang, silakan kau nikah lagi bang. Ibrahim ditawari kayak gitu Pak sama istrinya. Kalau kau mau punya anak bang, silakan kau nikah lagi. Kira-kira kalau kau yang ditawari Pak, gimana rasanya? Gak mau. Gak mau ya Pak? Main semuanya ini. Makanya namanya kampungnya Sungai Buaya. Buaya semuanya ini.
lagi sama istrinya, apa jawab Ibrahim? Enggak, aku tidak akan menikah lagi sebelum ada perintah dari Allah. Hebat Ibrahim. Coba lagi kau dikatakan bahwa besok pagi belum buka kantor tuan benar. Aku nggak akan nikah lagi Sarah sebelum ada perintah dari Allah. Oh gitu Pak. Tidak lama datang perintah dari Allah. Ibrahim disuruh nikah lagi. Didatanginya Sarah. Sarah, iya Pak. Semana masih ada tawaran yang semalam aku boleh nikah lagi? Boleh. Oke. Kalau aku boleh nikah lagi, kata Ibrahim, aku mau nikah lagi. Tapi kau yang carikan calon istri. Silakan kau aku nikah lagi, tapi kau yang mencarikan calon istri untuk. Apa kata Sarah? Oke Pak, kalau memang aku yang mencarikan calon istrimu, kau nikah, jangan sama orang jauh. Sama siapa? Nih, sama pembantu kita. Siapa? Hajar. Siti Hajar nikah. Hajar ini yakin sama Hajar, yakin Pak nikah atau sama Hajar? Nikah sama Hajar. Hajar itu orang kulit hitam Nigeria. Warna kulit hitamnya cuma dua Pak. Kalau nggak hitam, hitam kaki. Dua cuma warnanya. Kalau nggak hitam, hitam kan? Nikah sama Hajar, umur 70 tahun dapat anak Ismail. Ada dua riwayat yang mengatakan umur 7 tahun Ismail disembelih. Ada riwayat lain yang mengatakan umur 12 tahun Ismail disembelih. Kita nggak usah ambil yang 12 tahun, kita ambil yang 7 tahun Pak. Dari kecil nggak jumpa, 7 tahun ketemu, suruh motong, suruh nyembelih. Kira-kira kalau kita sanggup nggak kayak begitu? Nggak. Tapi Ibrahim sanggup. Kenapa? Karena perintah Allah. Apa kata Ibrahim? Anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Semana? Kau sanggup? Sanggup. Laksanakan aja. Kalau memang ini perintah kau, perintah Allah. Yakin? Yakin. Tapi ada 3 syarat yang kau ajukan sama mulai. Apa? Dengar. 1. Sebelum kau sembelih aku, kau tajamkan paku. Kau tajamkan pedamu. Makanya kalau kurban itu Pak sunnah menyembelih pakai benda yang tajam. Tajamkan parang kita, tajamkan pedang kita. Beli apapun, beli lembu, beli kambing, beli ayam, beli entok, beli bebek, beli ikan, beli bibit kau itu tajamkan. Benar? Makanya itu sunnah. Kenapa harus ditajamkan? Karena Islam punya akhlak sama binatang. Jangankan sama manusia, sama binatang pun Islam punya akhlak. Kenapa? Kalau tajam cepat dia mati. Ini Islam, saking kan menghargainya. Binatang pun dihargai sama Islam. Kita tengok agama lain Pak. Di Korea orang menyembelih lembu, nggak pakai parang Pak. Di situ udah tumbang lembu baru dipotong. Islam tidak. Di daerah kalian yang bermarga-marga itu, menyembelih B2, mana pernah lehernya disembelih, dibakarnya bersih sampai merah, dan dibakarnya bersih itu terluka kenal babi, itu di babi, itu kita babi. Kalau babi itu bisa ngomong apa kata babi? Kata babi, babinya di babi yang tahu. Gak benar. Ini menandakan Islam punya akhlak bukan hanya sama manusia tapi sama binatang. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua ayat, ketika kau sembelih aku, hadapkan aku kepada kiblat. Maka sunnah menyembelih hewan itu menghadap kiblat. Yang ketiga, apa itu Ustaz? Syarat yang ketiga kata Ismail, kau buka jubahku, kau lepas pakaianku, kau dandankan aku dengan dandanan yang terbaik. Makanya kita disunahkan kalau kita kurban,
sebelum kita antar hewan kurban ke tempat penyembelihan, kita disunahkan untuk membersihkan hewan kurban. Jangan bertaik-taik lembunya membawa ke tempat masjid. Di Aceh, ini masih dibuat. Makanya kalau sudah hewan kurban di Aceh, besok pemotongan sore dibawa ke masjid. Dicuci dimandikan. Dan punya lembu sama lembunya sama-sama mandi di sungai. Kenapa? Supaya bersih lembu. Di sini cuma ada kalian. Sekalian sementara. Nah ini sunnah ini saya sampaikan. Karena setiap ujian daripada Nabi dan Rasulullah itu ada pelajaran. Ini dilakoni. Disembelih Ismail, begitu maaf, terpotong leher Ismail, ternyata darah yang muncrat bukan darah dari Ismail, tapi darah dari seekor kibas. Ibrahim tak pernah nyangka kalau yang dia sembelih itu adalah seekor kibas. Begitu terbuka mata Ibrahim, itulah Ibrahim bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sampaikan bersyukurnya kepada Allah kalau yang dia sembelih ternyata bukan leher anak. Makanya kita kalau dapat kenikmatan, Bu, dengar. Kalau kau dapat rezeki, rezekimu itu gak kau duga-duga, Pak. Kau ucapkan kalimat takbir. Karena kalimat takbir itu adalah ucap rasa syukur tertinggi seorang hamba kepada Tuhan. Dalilnya mana? Litukbiru iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu, maka bertakbir sebut nama Tuhan. Ala ma hadakum, supaya kau jadi orang-orang yang bersyukur, wa la'allakum tashkurun, supaya kita jadi orang yang syukur. Makanya Syekh Muhammad Atta beliau mengatakan di dalam kitab Siratal Mustaqim, ketika kita dapat rezeki, kita suruh mengucapkan syukur dibarengi dengan istighfar. Syukur dibarengi istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Gak sombong kita sama kenikmatan. Ibu tadi dapat kue kan, Bu? Ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Oh, dapat kopi kan, Pak? Alhamdulillah, astagfirullah. Allah, supaya agak sombongan tuh dengan kopi itu. Enak kali orang ini sambil ngopi, hujan-hujan, sambil merokok, munculnya enak nih orang itu. Itu doakan sama yang aku ceramah dia merokok, tiba belum cuma, sumpah kan gitu. Ini aja boleh ngopi. Enak. Turun hujan, ini kan rezeki, alhamdulillah, astagfirullah. Suamimu habis panen sawit, alhamdulillah, astagfirullah. Kau dapat bukanan, alhamdulillah, astagfirullah. Tunas hutang, alhamdulillah, astagfirullah. Barengi kalimat syukur itu dengan istighfar. Supaya apa? Kita tidak jadi orang yang sombong. Amalkan mulai sekarang. Datang jauh-jauh dari 50 kemarin tak nyampaikan itu gak mau. Maka amalkan itu. Mau dapat apapun nanti kau aku ucapkan alhamdulillah, astagfirullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang nikmat Tuhanmu, maka bersyukur dan mohon ampun. Kalimat istighfar itulah yang membuat kita tidak jadi sombong di hadapan Allah. Udah. Ini ujian Nabi. Lagi itu kita punya manusia biasa juga ibu. Rasul benci. Rasul diusir dari Mekah. Padahal Mekah tempat kelahiran beliau. Diseret sampai ke Taif. Telinganya tarik, Pak. Tuh Nabi diusir dari tanah kelahirannya sampai hijrah ke Madinah. Ujian Nabi, tapi Nabi tetap tidak dendam dan tidak sombong kepada mereka. Padahal Nabi itu maksum.
Maksud itu artinya apa? Dijamin masuk ke dalam surga. Nabi tidak sombong. Sampaikan Nabi tidak sombongnya dengan Nabi itu tetap mau dari mana saya. Nabi itu, Rasul itu ganteng. Seganteng-gantengnya Yusuf, lebih ganteng lagi Muhammad. Biar tahu dulu. Biar tahu dulu ibu, seganteng-gantengnya Yusuf, lebih ganteng lagi Muhammad. Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Yusuf. Yusuf Nabi yang ganteng. Saking gantengnya Yusuf, itu Zulaikha sampai jatuh cinta sama Yusuf. Apa kata orang kampung? Bodoh kan Zulaikha? Mau kan dia sama Yusuf katanya. Yusuf itu kan orang miskin. Zulaikha orang kaya. Itulah muncul emak-emak Sungai Buaya itu lancip aja. Perempuan tuh gitu. Padahal kalau kita tengok bibir perempuan itu tebal bibirnya. Udah tebal begitu kan berat seharusnya bibirnya itu. Tapi kalau udah nyerita kan orang yang enteng yang nontonnya. Apalagi merepek. Padahal yang salah anak awak pun kena. Sama aja tahu sama ayah tahu. Kenapa salah awak? Dia yang buat salah awak yang salah. Perempuan itu. Makanya nanti perempuan ini kata Nabi lebih banyak kau di neraka daripada di surga. Kenapa? Karena dua. Satu, perempuan tak mampu menjaga lisannya. Pantang tengok yang aneh diceritakan. Macam-macam datang tadi lah. Nah, Ustaz, cerita modelnya. Model jemaah masuk neraka duluan. Itu biasanya yang bisa jadi sound system hidup. Kalau udah nengok jeleknya orang yang cepatan tapi jelek di diri dia tak pernah dia sadar. Kemudian di badannya yang ada itu macam sekarang di badannya. Kita tengok badan dia macam banteng tu tengok. Macam jadi Saya suka kayak begitu. Makanya perempuan itu nanti lebih banyak di neraka. Kenapa? Tak mampu menjaga lisan. Kalau dia mungkin kuat, kawan di dokter ya. Kalau dia yang dokter kuat. oh dia kemari dan telur tanya sini. Ada Sorry. di mana nggak dengar? Pindah kemari. Dengar, ya. Jaga lisan. Yang kedua, yang menyebabkan perempuan itu banyak ke neraka itu apa Ustaz? Karena perempuan tak mampu menjaga di antara dua selangkangan. Ada apa di antara dua paha? Kita masing-masing punya pak. Hati-hati, kalau tak mampu menjaganya, itulah yang membuat perempuan cepat masuk ke dalam neraka. Pergi kerja suaminya, dia dikerjai orang di rumah. Harus bisa. Hati. Dengan jangan kita jangan aneh. Itu Zulaikha diceritai sama orang kampung, bodoh kan di Zulaikha. Kenapa lah dia mau sama Yusuf? Padahal Yusuf itu orang biasa. Yusuf itu orang miskin. Kenapa Zulaikha yang kaya mau sama Yusuf? Zulaikha nggak banyak cerita pak. Dia bilang sama ibu-ibu orang kampung. Apa kata Zulaikha? Dan nggak cakap ke dia. Besok rewang di rumahku. Rewang acara apa? Nggak usah banyak cakap, nggak usah tanya rewang ngapain. Datang aja kau. Iya, besok. Suku-suku belanja Zulaikha di bagian baju. Belanjanya cabai, tomat, bawang, kentang, lain-lain lah. Dibawanya becak sampai ke rumah dia. Zulaikha sampai ke rumah, mak-mak sudah berkumpul. Dibaginya cabai, bawang, tomat, kentang. Apa kata Zulaikha? Jangan kalian potong sebelum datang aba-aba dari aku. Oke, kata mak-mak. Enggak lama Yusuf datang. Begitu Yusuf datang, apa kata Zulaikha? Potong orang itu cabai itu. Begitu dipotong cabai itu, Yusuf lewat, tidak terasa tangan orang itu sendiri yang terpotong. Saking kan terhipnotis sama gantengnya Yusuf. Tidak terasa tangan orang itu sendiri yang dipotong. Makanya kalau di kampung juga, kalau ada orang-orang mak-mak itu lewat, nggak berani lewat. Itu yang potong. Kalau lewat tutup buka pakai.
Ustaz kemana ceramah? Sehingga Ustaz mau nanti kepotong. Ganteng Yusuf jauh ganteng Muhammad. Tapi Muhammad dia tetap mau menerima nasihat. Siapa yang berani nasihati Rasulullah? Namanya Jibril alaihissalam. Siapa? Jibril. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Jibril pesan nama Rasul tiga. Yang tiga ini diamalin. Apa? Yang pertama, ya Muhammad ismasyikha fa'innaka majidun. Muhammad, hiduplah susu kamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Orang sungai buaya, silakan kau hidup sesuka kau, tapi ingat kau pasti bakal akan mati. Kita semua bakal mati. Ibu yang di parkiran mati. Kalian Pak yang di terata mati. Kalian yang di teras masjid mati. Kita semua mati. Ustaz, semangat kali ini berada mati. Kita ini semua bakal mati Pak. Mati itu nggak tengok tua, nggak tengok muda. Saya sama Pak Ketua Panitia, mana lebih tua? Ketua Panitia. Belum tentu beliau yang mati duluan. Bisa jadi MC tadi mati duluan. Mati itu nggak ada umur, maka selagi hidup manfaatkan untuk ibadah. Selagi sehat manfaatkan untuk ibadah. Tengok kalau orang sehat Bu, ibadah gampang betul. Sholat enak Pak. Ya kan? Kerja gampang. Kumpul sama kawan-kawan gampang. Datang di majelis taklim enak, nggak dapat sandaran, tetap tegak duduknya. Kenapa? Sehat. Makanya selagi sehat datang itu manfaat untuk ibadah. Kenapa? Kalau udah sakit ibadah mampus rasanya. Selalu ketinggalan imam. Jadi kalau imam membacanya lama, ada imam-imam pelanggaran, so hebat, jijik kalau imam itu. Ya boleh Bu, kadang imamnya harus berotak juga. Ditengoknya jemaah di belakang makmum tuh banyak tua-tua, dibacanya Al-Baqarah sampai habis. Saya tak berotak. Makanya imam tuh harus tahu kualitas jemaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Kata jemaah, memang imam berotak. Kalau sudah imam baca Yasin sampai habis di rakaat pertama, yang enak siapa? Siapa yang enak? Yang enak yang sholatnya di samping dinding bisa waktu sandar. Yasin lah. Makanya imam ini harus tahu kemampuan jemaah. Sama dengan pemimpin. Pemimpin harus tahu apa maunya masyarakat. Pemimpin harus ngerti maunya masyarakat. Jangan masyarakat yang ngerti di pemimpin. Maka pemimpin harus menjadi Hidup RT. Dengar RT. Jangan RT mau ngerti masyarakat, masyarakat ngertiin RT. RT itu harus ngertiin masyarakat. Dengar teh, mana teh? Maka itu selagi sehat gunakan untuk ibadah. Itu coba kalau orang sehat sholat Pak, rukunnya enak lakoni. Ruku Allahu Akbar enak ruku. Lurus ruku. Andai kata diletakkan gelas yang berisi air di atas pundaknya, maka air itu tidak tumpah ke kanan dan tidak tumpah ke kiri, betul? Coba kalau udah kita kena pinggang dan sakit-sakitan, coba sholat. Allahu Akbar. Dia belum siap. Dia baru sampai, imam udah iktidal. Sampai Allahu liman hamidah. Tak bisa sempurna rukun sholat dia, kenapa? Kan ini ada sudah dia. Begini tak boleh. Terus satu ya.
RW 01. Ya. RT 01. Sehat ini ternyata modal Ahmad utama Rozali. Nasution. harus kayak begitu. Ya, maka selagi sehat manfaatin untuk ibadah makanya lebih bagus jadi orang kaya yang sehat daripada orang miskin tapi sakit-sakitan. Bukan betul ya? Betul. Kaya tapi sehat, apa miskin tapi sakit-sakitan? Lebih bagus dari orang kaya tapi sehat daripada miskin tapi sakit-sakitan. Udah miskin sakit-sakitan kan gak enak. Kaya pun tapi kalau sakit-sakitan gak enak pak. Kayak kurban orang makan daging, jangankan dagingnya, kuahnya pun tak boleh makan kalau nggak sehat. Maka silakan hidup sesukamu Bapak Ibu, tapi ingat kau pasti akan mati. Kita semua bakal akan mati. Perkara mati kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi kalian mati duluan, aku belakangan, atau aku belakangan kalian duluan. Ya kita kalau disuruh milih, dengar bu. Ibu kalau ditanya suruh milih, mana yang lebih bagus mati duluan, ibu apa bapak? Ibu apa suami? Ibu, ini suruh milih. Ibu apa suami? Suami buka bini cakap. Itu kan bini awak. Karena mati pun harus awak dulu. Kalau siksa kami di dunia ini mati pun kami juga suruh duluan. Kau jangan kayak gitu, mati pun nanti. Bukan mati duluan, kau duluan kenapa mati? Kau siksa kami di dunia mati pun kau suruh kami duluan. Tidak minta apa-apa, cuma berotak lah sedikit. Sehingga sengsara tertekan buka lagi. Tua sebelum masanya laki-laki. Itu perempuan tuh gitu pak, perkara mati awak suruh mati duluan. Ada bedanya istri ustaz sama istri orang biasa. Makanya kalau gas sudah habis di rumah tuh, itu jelek itu istri dulu. Papa, dia kan panggil aku papa. Sekarang gini bu, itu istri-istri sama. Istriku, ada masalah. Jadi kan sibuk gak dimuncul. Dia nggak pernah dimesra-mesrai sama suami. Jangan lagi tuh pak, jangan mentang-mentang badan bini kau besar kau. Kulkas 2 pintu, mari kau. Dulu badan orang ini cantik. Kenapa badan orang ini sekarang macam kulkas 2 pintu? Karena melahirkan anakku pak. Betul loh. Tuh dengar cerita istri. Maka walaupun sudah tua tetap kau sayangi dia. Kau panggil dengan panggilan yang mesra. Tuh tetanggaku bunga apa? 87 tahun umurnya. Manggil nenek. Kalau setiap pagi dipanggil nenek. Ya. Buatkan teh manisku yang mau muntah aku dengarnya. Jijik aku dengarnya. Tapi aku irimu. Udah tanya kakekku. Kenapa kakek awet? 87 tahun panggil nenek itu tetap sayang saya. Apa jawab kakek? Aku jujur sama kau kan. Ku panggil dia sayang, ku panggil dia yang bukan karena ku sayang. Jadi karena ku lupa nama dia. Lagi lamanya pula. Tuh perempuan kayak gitu perkara mati pasti kita duluan pak. Makanya kalau gas habis di rumah pasti kita yang suruh masak gas. Itu istri kayak begitu, papa gas habis, oke. Aku masak gas, dia nanya. Oh pak apa? Cuci mobil mana? Di lemari. Dompet di lemari. Surat tanah di lemari. Itu apa? Apa? Aku masang gas, dimasukkan yang ditanya ke dalam tas. Aku masang gas, dia keluar rumah. Kenapa? Andai kata gas meledak, aku mati di sana. Ya doa dia. Makanya ini 3 hal yang menyebabkan perempuan masuk neraka.
kata Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhair. Ada 3 yang menyebabkan perempuan masuk neraka. 1, kalau suaramu lebih tinggi daripada suara suamimu. Walaupun lebih banyak hartamu, kau jangan sombong. Kau ahli ibadah, tapi kau melawan sama suami demi Allah. Jangankan masuk ke surga, dia mau surga pun tak akan Allah kasih. Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi ingat kami yang punya kunci surga. Bela kalian kaum terkenal. Benar. Salam. Makanya di dalam kitab Nasolihul Ibad Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 10 golongan orang yang ibadahnya tak diterima. Salah satunya siapa Ustaz? Para istri yang ketika malam hari dia buat marah suaminya dan dia belum minta maaf. Selagi dia tidak minta maaf, maka ibadahnya tidak Dia diterima. mau nanya itu. Ada pedal masuk tak? Sebelum kau minta maaf, akan diterima Allah amal ibadah. Tapi yang salah suami Ustaz, kami kalau salah pasti kami cepat minta maaf. Kadang-kadang ketika kami yang salah, kami minta maaf. Kau yang salah, kadang-kadang kami yang minta maaf. Padahal kami yang salah. Tapi sebetulnya kita yang minta maaf. Orang ini kadang minta maaf, tapi adalah jujurnya tidak minta maaf. Tapi masih ada lagi tapi. Ya, tidak. Makanya badan itu nggak besar-besar, masih tetap kangen aja badan. Dengan itu, makan nasi. Ya, tolong jangan tinggikan suaramu di depan suami. Perempuan sekarang dia nih, dia lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Betul tuh Pak? Jangan takut, betul itu. Usah pada takut, jawab aja. Lembut yang ngomong sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Sama laki orang yang lembutan. Berapa banyak perempuan-perempuan itu, maaf, aku tengok, aku perhatikan. Lembut yang ngomong sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Ustaz, kenapa kalau bawa korban? Itu korban curhat orang. Kalau ini lembut. Perempuan di kadang ibu lah, kalau mengundang saya, telepon, lembut saya ngomong. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Salah, Ustaz. Kalau dengar suara ibu, ketua jonting dalam masjid. Bisa Ustaz isi pengajian hari ini? Insya Allah. Makasih ya Ustaz. Ustaz. Kami tunggu ya. Assalamualaikum Ustaz. Awak pun terikut salam. Lembut dan ngomong sama laki orang. Jangan tinggikan suara. Yang kedua, yang menyebabkan perempuan masuk ke neraka itu apa Ustaz? Dia suka semena-mena memerintah suaminya, padahal dia sedang tidak ngapa-ngapain. Suka merintah suami, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Pulang kerja suaminya tegak di depan kulkas, padahal dia nonton TV bagus sekalian memberikan minum di kulkas itu. Kalau laki-laki dilanturkan kepada dari kulkas itu. Jangan sembarangan memerintah suami itu. Boleh merintah, tapi pakai kalimat tidak. Menyebabkan apa itu? Banyak buaya lepas dari sungai itu. Kenapa? Cari pelarian. Yang ketiga, yang menyebabkan perempuan itu banyak dan neraka apa Ustaz? Karena kalau berantem sama suaminya, sikit-sikit minta cerai. Cerai karena aku, cerai karena aku, cerai karena aku. Sombong kali kamu. Kira tak jadi jantan. Jangan gitu. Jangan kasih tahu. Perempuan istri-istri sekarang terlalu maju. Sikit-sikit minta cerai. Sikit-sikit minta cerai. Mentang-mentang janda sekarang semakin di depan. Mentang-mentang sekarang janda pirang ya. Janda pirang. Makanya aku sekarang kalau nengok orang pirang, dua aja pikiran. Ini kalau gak janda, pelakor nih bilang. Hitam mukanya, di perangnya rambutnya warna merah, macam bajing tanah. Jadi jangan kamu lagi sedikit minta cerai. Allah marah, Allah murka.
nafkah dalam rumah tangga. Ya, maka silakan hidup sesukamu, tapi ingat kita bakal akan mati. Karena mati siapa duluan itu Allah yang atur. Ingat kita semua bakal mati. Ketika mati harus ada yang kita bawa. Namanya kain kafan. Tidak ada orang mati itu bawa amal, Pak. Bu, tidak ada orang mati itu bawa amal. Tidak ada. Ustaz, kenapa bilang kayak begitu? Kalau ada orang mati bawa amal, aku berani mati sekarang. Sombong kan? Satu kan sombong. Karena enaknya orang mati bawa amal ini enak, Pak. Yang namanya bawa pasti bebas milih. Ustaz, ya kenapa pakai baju ini? Ya karena ini yang kubawa. Kenapa baju ini yang Ustaz bawa? Karena ini yang kupilih. Bukan gak ada baju yang lain, tapi karena ini yang kupilih, maka ini yang kubawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal, enak Pak. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak ada orang Sungai Buaya nih. Jadi orang mati nggak ada bawa amal, nggak ada. Orang mati itu tidak bawa amal, tapi orang mati diikuti amal. Ini baru betul. Amal yang baik menolong dirinya, amal yang buruk inilah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nyambung ya. Maka silakan hidup sesukamu, tapi ingat kita bakal kembali kepada Allah. Ismasyikta wa innaka mayyitun. Siapkan amal ibadah kita. Gimana caranya kita? Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat, Allah mencintai orang yang suka membersihkan diri. Karena orang yang taubat sama Allah itu adalah orang yang jujur. Kenapa? Dia jujur sama Allah, dia banyak dosa, sehingga dia mohon ampun setiap saat kepada Allah. Kita sekarang ibadah enak, Bapak Ibu. Kita buat tablik akbar kayak begini, kita sholat jemaah di masjid, kita kumpul-kumpul ngomongin agama, nggak ada budal yang datang, Pak. Cuma hujan yang datang. Ya kan? Rudal nggak ada datang, pelor nggak ada datang, yang datang cuma hujan. Tapi di Palestina, jangankan untuk berjemaah, orang masih kumpul kena bom sama Israel. Maka hari ini kita berdoa untuk saudara kita, semoga Israel dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggak perlu bapak ibu datang ke sana. Kalau ibu bapak datang ke sana makin repot. Di sana nggak ada orang Pak. Orang Sungai Buaya ini makan harus pakai olat. Di sana tak ada olat. Belum sampai sana udah bergetar badan awak meninggal. Kenapa? Cukuplah doa kita. Tapi doa yang terakhir, yang pertama kalau ada harta kita sumbangkan ke sana. Usman bin Affan tidak pernah ikut berperang, tapi dia selalu dapat pahala perang. Kenapa? Dia selalu membiayai Rasul dan para pasukan yang lain untuk berperang. Nah, hari ini kita tidak perlu jauh-jauh ke Palestina. Duduknya kita di sini ini dihitung juga sebagai pahala al-jihad fi sabilillah. Nah, kalau ada harta kita kata Nabi, mengkana lahu quwwatun, mengkana lahu manun, fal yatasaddaq biman. Ada harta kita, sedekah kita dengan harta. Enggak ada harta kita kata Nabi, mengkana lahu quwwatun, ada kekuatan kita, sedekah dengan kekuatan. Enggak ada kekuatan kita, kita udah tua, mengkana lahu ilmu, kita punya ilmu, sedekah dengan ilmu kita. Enggak ada kita tiga-tiganya, harta tak ada, kita udah tua, enggak ada kekuatan, ilmu kita enggak ada, kita enggak tamat sekolah. Apa solusi terakhirnya? Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Kalau kita enggak punya yang tiga ini, kalau kita enggak bisa ngomong yang benar, minimal kita diam. Karena diamnya kita itu sudah membantu. Jangan mereka sedikit-sedikit menyalahkan. Buat apa Palestina? Indonesia aja masih miskin, ngapain kita ke Palestina? Itu kotak-kotak orang Yahudi. Benar-benar memang. Kalau ada orang-orang yang buat donasi Palestina, lalu dia mencampuri dan menyalah-nyalahkan itu, kotak-kotak orang Yahudi. Jadi jangan sampai kita maaf kembali kepada Allah dengan tidak diikuti oleh amal kebaikan. Maka selagi masih hidup, gunakan untuk
beramal, amal yang baik Ini itu bilang nanti surat mudah-mudahan itu. akan mampu menolong kita. Berbanyak bertaubat dan berbanyak membersihkan diri sebagai ladang amal bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Yang kedua dengan wahid masyikta, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai. Cintailah apa yang kau cintai, Bu, tapi ingat suatu saat kau bakal akan berpisah dengan yang kau cintai. Ibu cinta nggak sama bapak? Ibu cinta nggak sama bapak? Bapak cinta sama ibu? Cinta. Itu bukan jawabnya. Cinta, Ustaz. Cinta bukan sama orang nih, Pak. Enggak lah, enggak sama apa. Kalian di rumah berantem atau gimana? Cinta kita dengan suami kita, Bu. Cinta kita dengan istri kita, Pak. Cinta kita sama anak kita, sama harta kita, sama pangkat jabatan kita. Demi Allah, secinta-cintanya kita dengan apa yang ada di dunia Allah ini, suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada Allah. Kalau sudah kita terlalu cinta kepada dunia, kita lupa sama akhirat. Cinta dunia, takut sama mati. Jangan terlalu cinta kali sama harta. Jangan terlalu cinta kali sama jabatan, sama suami. Jangan cinta-cinta kali biasa aja. Kalian Pak sama orang ini, jangan cinta-cinta kali biasa aja. Ustaz kenapa ngomong kayak gitu? Karena aku kayak gitu. Aku bilang sama bini, aku sama kau. Apalah cinta-cinta kalian. Jadi kau jangan cinta-cinta kali sama aku bilang. Berani Ustaz ngomong kayak gitu? Ya berani. Pas dia nggak ada. Ada dia mampus aku. Tapi aku bilang sama dia, kau jangan cinta-cinta kali sama aku karena aku nggak cinta-cinta kali sama kau. Jangan kau kayak gitu ngomong Pak. Bilang kau dulu. Kalaupun aku cinta sama kau, letakkan kau di kulit hati yang paling luar. Kalaupun kau cinta sama aku, letakkan di kulit hati yang paling luar. Jadi di hati kita ada siapa? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasul. Ini pasangan kita jangan letakkan di hati. Kenapa suatu saat kita bakal berpisah sama harta jabatan? Jadi nanti jangan cintakan sama jabatan RT. Habis periode lurah itu tergantung ya kau. Kalau mau lambung jadi RT tergantung siramannya kan gitu. Tidak usah cinta-cintakan. Hari ini siapa yang tak kenal saya? Enggak ini. Hari Kan ini itu. kita dikenal Aku yang orang. minta, aku yang minta. Hari ini kita diundang mana-mana. Seperti ke Indonesia sudah kita habisi. Naik pesawat gratis. Kemana-mana dibayari. Tapi ingat jangan dijadikan sebagai kesombongan dan cinta yang Cepat duduk kereta ngelak. ya Bu ya. Dan cinta-cintakan karena semua yang ada di muka bumi Allah ini titik. Setiap yang dititip pasti akan diambil sama yang maha meni. Suami titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, popularitas titipan. Selagi masih dititip sama Allah, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lupa kalau semua yang ada sama kita cuma hanya sekedar titipan. Pahamnya akhir yang ketiga 3:30. Wahbib masyikta wa'mal masyikta, kerjakan apa yang kau mau, tapi ingat setiap apa yang kau kerjakan di muka bumi Allah akan dimintai bertanggung jawab. Setiap apa yang kita lakoni di muka bumi Allah akan dimintai bertanggung jawab. Suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan istrinya. Maka tolong kasihani kami, hargai kami. Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Banyak suami yang masuk neraka karena istri. Tidak ada istri yang masuk neraka karena kelakuan suami. Fir'aun di neraka, tapi istrinya di surga. Padahal suaminya kan Tuhan, dia beriman sama Allah, dia di surga, suaminya di neraka.
berapapun soleh pun suamimu, tapi kalau kau tetap mengeluar aurat di luar, ditunjukkan Allah aurat pun sama orang lain, maka mereka yang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kau pertontonkan kepada orang lain. Maka berdandan itu untuk berdandan untuk suami siapa? Suami siapa? Suami sendiri, jangan suami orang. Makanya Rasul menyuruh Aisyah itu kalau mau tidur berdandan, bersolek. Bersolek itu sunahnya mau tidur. Mau tidur awak sama suami, silakan kau bercelak. Silakan kau pakai bulu mata di badai. Macam reok bulu mata awak sampai ke atas. Kamu bicu. Waktu mau tidur, karena sunah, berbicu. Dan selesai berbicu, dilagaknya bibir itu. Bicu pernah suara. Kan mesti apa dilagakkan bibirnya? Supaya apa? Rata. Rupanya bicu yang dipakai itu bicu murah. Begitu dilagakkan bibir itu, lengket semua bicu itu di gigi. Gigi itu bermerah. Silakan berdandan itu ketika mau tidur, memakai minyak wangi. Kenapa? Senangkan hati suamimu. Begitu masuk ke dalam kamar, dihirupnya minyak wangi, senang hati. Dia tidak mau tidur, bukan batu pakai kawan, apit soal semua dipakai. Stres, mengubah kamar, minyak karo dipakainya. Ya bisa dipakai, Pak. Nanti aja ya. Nanti aja itu. Nanti dulu ya. Ini aku baca menjadikan sholat ya. Aturan dia pada di Dewan ini. Iya. Sampai kasih saja. Iya. Komat ayo udah saja. Iya. Apa? Sudah tidak. Kalau Ustaz tidak juga wajar lah. Mengapa? Kau berhenti. Gak pengen mik lagi dia. Sudah, ya. Maka kerjakan apa yang kita mau. Ingat, suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan meminta memberi balasan sebesar biji zarah kebaikan yang kita lakukan. Allah pun akan memberikan balasan atas sebesar biji zarah kejahatan yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pun pasti akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan melalui 3 nasihat ini Bapak Ibu mampulah membangkitkan gairah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Ingat, yang pertama, ismasyikta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kita, tapi suatu saat ingatlah kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita ibadah, Allah nggak untung. Kita nggak ibadah, Allah nggak untung. Kita ibadah, kita nggak untung. Kita nggak ibadah, Allah nggak ngaruh sama sekali. Yang kedua, cintailah apa yang kita cintai. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Perkara dunia jangan letakkan di dalam hatimu, karena secinta-cintanya kita dengan dunia ini, kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Ingat, dunia ini hanya titipan. Setiap yang dititip pasti akan diberi oleh Sang Maha. Ingat, yang ketiga, kerjakan apa yang kita suka. Suatu saat Allah akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan. Di dunia kita bisa selamat, tapi di Allah, di pengadilan Allah, kita tidak akan pernah bisa selamat dari pengawasan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya.
Itu saja barangkali yang bisa kusampaikan. Kita berdoa untuk Palestina. Mudah-mudahan melalui doa kita ini Allah mengirimkan bala tentaranya sehingga Allah